selamat pagi, selamat bergabung di channel Mami Naura. Assalamualaikum sebelumnya para ibu-ibu di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama seperti aku, yaitu anaknya GTM parah. Jadi di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku mengenai anak aku yang BB-nya susah banget naik sampai di bawah garis kuning ya. Dan waktu itu anak aku didiagnosa hampir terkena gizi buruk karena memang nggak mau makan sama sekali. Nah, jadi cerita sedikit ya ibu-ibu atau bunda-bunda moms di luar sana mengenai pengalaman pribadi aku. Jadi anak aku udah 2. Nah, di anak aku yang pertama itu aku nggak pernah mengalami yang namanya GTM. Di anak aku yang kedua ini, yang laki-laki, karena orang bilang pada umumnya emang laki-laki ini susah makan ya, sampai memang nggak ada mau makan sama sekali kecuali minum susu aja. Jadi kita flashback ke belakang ya moms. Jadi awalnya dulu waktu aku lahiran, aku ini susah sekali untuk makan. Memang susah makan waktu hamil anak cowok ini, emang beda waktu mau makan sama sekali ya moms. Nah terus karena beberapa kondisi kesehatan, aku harus lahiran cepat daripada waktu yang ditentukan. Jadi anak aku yang kedua ini lahir kurang dari 9 bulan. Nah setelah lahir sempat masuk ke ruang ICU karena dia waktu itu sakit. Nah setelah itu alhamdulillah seperti biasa, lanjutlah sampai ke usia 6 bulan. Nah pas anakku usia 6 bulan, dia ini ke usia 8 bulan mau makan moms, mau makan. Aku kasih pokat, protein hewani seperti daging, telur, ayam, aku blenderin, tukar-tukar menunya setiap hari. Dia mau makan, tapi itu sampai di usia 8 bulan moms. Nah pas usia 8 bulan ke atas, dia nggak mau makan sama sekali. Jadi bingung dong kan, padahal menunya udah ganti-ganti, terus juga udah ngikutin saran dokter, udah coba juga vitamin kayak Curvit, Vitabumin, tapi ya itu di tiap-tiap anak kan beda tuh, ada yang cocok ada yang enggak. Waktu di anak aku dia sempat mencret, terus aku juga sempet nih berada di fase ya udah deh, yang penting anak aku mau makan apa aja aku kasih gitu, kayak dia mau ciki aku belikan, pokoknya dia yang penting mau makan. Ternyata itu malah buat anak aku makin nggak mau makan dan sampai berat badannya itu udah di bawah rata-rata banget. Nah siapa dong ibu-ibu yang nggak cemas kan lihat berat badan anaknya yang begitu drastis turunnya dalam waktu 1 bulan. Nah akhirnya aku bawalah kan, singkat cerita aku bawa ke dokter di spesialis anak di Padang. Nah pada akhirnya dokter spesialis anak itu saranin aku susu Nutrinidring. Sebelumnya aku udah coba nih menaikkan BB anak aku dengan berikan Pedia Komplit. Nah, Pedia Komplit aku juga udah pernah coba juga nih moms. Tapi ternyata susu yang disarani dari dokter untuk menaikkan berat badan anak itu adalah susu Nutrinidring. Ini dari spesialis anaknya langsung ya moms. Kita udah berbagai macam lah ya moms yang aku lakukan buat menaikin berat badan anak aku ini. Salah satunya juga udah pernah ganti susu. Nah kan harganya lumayan mehong lah ya moms, apalagi untuk ukuran 400 gram yang kadang tahannya cuma 2-3 hari. 400 gram itu sedikit lah kalau untuk anak yang nggak mau makan sama sekali gitu. Nah, tapi alhamdulillah pas setelah anak aku pakai susu ini Nutrinidring, berat badannya naik sampai 1,5 kilo. Ya seginilah moms, 1,5 kilo naiknya moms. Dan susu ini lumayan menguras kantong lah ya moms, tapi kalau untuk anak ya pasti kita usahain gitu. Ini susu Nutrinidring ini untuk yang 1 tahun ke atas namanya Nutrinidring. Kalau yang untuk 1 tahun ke bawah produk ini juga tapi beda lagi namanya moms. Aku baru coba yang ini kan, soalnya anakku udah 1 tahun ke atas. Dan susu ini memang tinggi kalori. Di sini per 100 ml-nya 150 energi, 150 kalori gitu ya moms. Nah di sini juga terdapat proteinnya, lemak total, asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh, terus banyak juga yang lainnya, terus ada vitamin A-nya, vitamin D3, vitamin E. Kalau menurut aku di antara susu-susu yang lain untuk menaikkan berat badan anak, memang susu ini yang paling oke, karena ini adalah susu yang disaranin oleh dokter spesialis anak langsung. Aku waktu itu konsulnya sama dokter spesialis anak mengenai gizi dan nutrisi. Dia udah mulai mau makan, cuman karena berhubung harganya yang lumayan mahal dan tahannya cuma 3 hari, makanya aku karena dia udah mulai mau makan, aku ganti ke susu yang lebih rendah moms. Nah ini dia moms, susah loh moms untuk naikkan berat badan anak yang memang GTM parah. Jadi GTM parah moms. Halo, nama aku Naufal. Nah ini dia waktu itu berat badannya moms sampai di 7 kilo di bawah rata-rata garis kuning. Ini baru naik 1,5 kilo moms. Jadi untuk para moms di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama kayak aku, anaknya memang GTM parah dan gak mau makan sama sekali,
susu ini bisa membantu para ibu-ibu di luar sana. Ini lebih bagus daripada menurut aku lebih bagus daripada Pedia Komplit. Susu Nutrinidring ini direkomendasikan khusus untuk anak yang mengalami kekurangan gizi lah ya, istilahnya gitu. Karena di susu ini terdapat protein dengan energi 1,5 kalori. Moms di luar sana yang lagi kebingungan karena anaknya susah makan dan nggak mau makan atau nggak mau makan sama sekali, sehingga berat badannya gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah, start di angka segitu aja, aku saranin deh coba pakai susu Nutrinidring ini, karena aku udah coba secara pribadi untuk anak aku. Menurut aku susu Nutrinidring ini susu yang paling aman ya Mams, karena dia ini rendah laktosa. Susu ini rendah laktosa, tapi memiliki protein dan mineral yang lumayan tinggi lah untuk mencukupi kebutuhan anak kita yang nggak tercapai dengan makanan-makanan yang memang nggak ada masuk ke dalam tubuh dia kan. Jadi susu ini menurut aku sangat membantu untuk keluhan-keluhan kita para ibu-ibu. Ini kondisi anak yang nggak mau makan nih, disarankan untuk anak yang sudah berusia di atas 1 tahun ya Moms. Di dalam susu ini juga udah disediakan sendok takarnya ya Moms. Nah, ini sendok takar yang disediakan oleh susu Nutrinidring. Jadi yang membedakan susu ini dengan yang lainnya, sendok takarnya lebih imut-imut dan lebih mungil gitu ya Moms. Jadi 1 sendok ini kita gini kan nanti. Nah, 1 sendok ini airnya 20 ml. Jadi untuk takaran minum 100 ml 5 sendok ini Moms. Nah, 1 2 3 4 5. Airnya diisi dulu 100 ml ya Moms, baru dikasih 5 sendok susu. Nah, gitu ya Moms cara buatnya. Di sini kemarin aku disaranin sama dokter spesialis anaknya untuk kasih 8 kali dalam sehari dengan sekali minum 100 cc dengan ukuran 5 sendok takar. Nah, untuk harga susu Nutrinidring itu sendiri, Moms, di wilayah tempat aku tinggal, aku belinya di Kimia Farma di Padang. Aku beli dengan harga 214.000. Tapi itu untuk tiap wilayah beda-beda ya, Moms. Tapi aku belinya ini adanya di Padang. Soalnya untuk di daerah kabupaten susah cari susu Nutrinidring ini. Aku belinya ke Padang, Moms. Ini jualnya cuma di Kimia Farma setahu aku ya, Moms. Dan harganya itu mungkin bisa jadi tiap wilayah beda-beda. Penggunaan susu Nutrinidring ini harus sesuai dengan anjuran dokter ya Mams. Jadi biar kita nggak salah ngasih susu sama anak. Oke, dulu review dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama seperti aku, anaknya GTM parah dan memang nggak mau makan sama sekali. Coba konsultasi dan boleh coba susu Nutrinidring ini. Insya Allah susu ini cocok lah untuk menjawab semua keluhan-keluhan para orang tua di luar sana yang anaknya nggak mau makan. Dan untuk yang di bawah 1 tahun, bukan Nutrinidring namanya, aku lupa namanya. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah mampir dan nongkrong di channel Mami Naura. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat untuk orang tua di luar sana. Dan semoga anaknya yang pada GTM setelah minum susu ini berat badannya bisa bertambah. Terima kasih Moms. Sampai ketemu lagi di channel Mami Naura. Bye. Terima kasih Nutrinidring.